ketiga akan membahas materi mengenai bisnis dan etika bisnis dalam dunia modern. Nanti di dalamnya akan ada 3 aspek pokok dalam bisnis, perkembangan etika bisnis, dan juga analisisnya tentang studi kasus kebocoran data pada Tokopedia. Langsung aja kita mulai ke materinya. Saat ini, bisnis telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga menimbulkan konsekuensi yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Nah, dalam berbagai kegiatan perusahaan ini, dimungkinkan timbulnya sebuah pelanggaran etika. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya seseorang yang merasa bahwa dirinya paling benar dalam berbagai situasi. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun perlu adanya kesadaran moral, agar keputusan yang kita buat pada saat waktu dan kondisi apapun masih memiliki nilai etika. Etika bisnis dalam perusahaan modern memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil apabila tidak hanya dilandaskan pada moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus bisa mempertahankan mutu dan memenuhi permintaan pasar yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis ini juga sering terjadi karena adanya peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang disahkan, kemudian disalahgunakan dalam penerapannya. Harus diyakini bahwa praktek etika bisnis itu akan selalu menguntungkan pihak perusahaan, baik jangka waktu menengah maupun panjang. Nah, keuntungannya dapat memotivasi kinerja karyawan, meningkatkan keunggulan bersaing, dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Pada slide ini menjelaskan ada 3 aspek pokok dalam bisnis. Yang pertama dari sudut pandang ekonomis, good business. Jadi bisnis yang bukan saja menguntungkan tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Yang kedua dari sudut pandang etika, yaitu dalam bisnis berorientasi pada profit sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh justru merugikan pihak lain karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Yang ketiga dari sudut pandang hukum, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan hukum seperti halnya hukum dagang atau hukum bisnis, juga dari segi norma, hukum itu lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum ditulis atas hitam atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Perkembangan etika bisnis. Etika dalam bisnis mempunyai riwayat yang sudah panjang sekali, sedangkan umur etika bisnis masih muda sekali. Belum pernah ada dalam sejarah etika bisnis mendapatkan perhatian begitu besar dan insentif seperti sekarang ini. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah yang pertama, pengendalian diri, yang kedua, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab diri. Di Indonesia, etika bisnis merupakan sesuatu yang lama, tetapi sekaligus juga baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis mampu eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat belum mengerti dan waspada tentang pentingnya data diri konsumen, terutama pada aplikasi belanja online. Data diri merupakan poin penting yang harus diisi ketika seseorang ingin menggunakan suatu aplikasi, terutama di aplikasi belanja online. Ada 91 juta data pengguna Tokopedia dan 7 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual dari situs dark web dengan harga jual sebesar 5.000 US dollar. Selanjutnya yaitu aspek bisnis dalam kasus Tokopedia yang mengalami kebocoran data. Dalam aspek bisnis dalam kasus kebocoran data yang dialami Tokopedia, terdapat 3 diantaranya, yaitu yang pertama, dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut ini, Tokopedia diklasifikasikan sebagai pengguna sistem elektronik atau pemilik data pribadi. Sistem elektronik ini dalam pasal 14 PPPSTE 2019, setiap penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat memanfaatkan barang, fasilitas, dan jasa informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan dari pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kebocorannya pemilik data pribadi ini. Yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik datanya. Yang kedua yaitu dari sudut pandang etika. Dari sudut dasar etika ini, kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak dapat langsung dikatakan salah atau benar. Sebab jika kita melihat dari sisi pengguna, maka hal yang akan dapat kita katakan salah atau tidak beretika, sebab Tokopedia dalam hal menjadi wadah data, penggunaan tersebut tidak dapat menjaga keamanan data mereka sehingga dapat merugikan para pengguna.
Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban. Mereka tidak secara langsung memberikan data tersebut melalui sistem keamanan. Yang ketiga yaitu dari sudut pandang hukum. Dari sudut pandang hukum ini, bahwasanya sudah terdapat beberapa pasal di mana data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia, kecuali jika negara atau wilayah tersebut telah dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi. Secara hukum, dapat bertanggung jawab dalam pihak kasus yang dialami oleh Tokopedia dan harus menanggung saksi atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang telah terjadi terhadap data pribadi, di mana secara hukum terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur perbuatan yang dapat terjadi adalah kelalaian dari PT Tokopedia dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Yang kedua yaitu unsur perbuatan yang melawan hukum terjadinya kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tokopedia dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan kepemilikan data. Oke, materi selanjutnya itu perkembangan bisnis Tokopedia. Setelah kita tahu dari hasil kelalaian pihak Tokopedia dari kebocoran data hingga merugikan pihak lain, selanjutnya perusahaan Tokopedia memberitahukan dengan atas nama CEO Tokopedia sendiri, yaitu William Tanuwijaya, melalui email kepada para pengguna. Pernyataan yang terdapat pada email bersifat publik dan umum, di mana Tokopedia hanya menyampaikan bahwasannya telah terjadinya pencurian data, namun tidak ada kejelasan lagi mengenai rincian apa saja sih data yang hilang dan apa saja terjadinya pencurian tersebut. Kewajiban ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum seperti biaya rugi, biaya bunga yang terdapat diatur pasal 1234 sampai 1252 KUHP Perdata, dan ganti khusus yang diatur dalam pasal juga 1365 sampai 1380 KUHP Perdata. Ganti rugi ini untuk kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan nyata akan terjadinya serta tanggung jawabnya administrasi yang telah diatur dalam pasal 100 PP Pesti 2019 dengan pasal 36 Perkeninfo 20 di tahun 2016. Sekian terpresentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like dan komen ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.